Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah umum kepemimpinan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai tugas kepemimpinan dengan judul Jeff Bezos Leadership atau Kepemimpinan dari Jeff Bezos. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Sanah Ramadhani, NIM 20811334086 dari kelas A, Program Studi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang analisis konsep kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman siapakah Jeff Bezos ini, yang merupakan tokoh utama pada analisis saya kali ini. Jadi Jeff Bezos itu memiliki nama lengkap Jeffrey Preston Bezos. Ia adalah seorang pendiri atau founder sekaligus CEO dari perusahaan teknologi e-commerce terbesar di dunia, yaitu Amazon. Nah, Jeff Bezos ini lahir di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat pada tanggal 12 Januari 1964. Nah, Jeff Bezos ini memiliki banyak sekali prestasi. Ia juga dinobatkan sebagai salah satu pengusaha terkaya di dunia dengan kekayaan bersih pada tahun 2021 ini sebesar 205 miliar US dollar. Nah, Jeff Bezos ini merupakan lulusan dari Universitas Princeton dengan predikat summa cum laude pada tahun 1986. Beliau juga memperoleh gelar di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Nah, sebelum mendirikan Amazon ini, Jeff Bezos bekerja di Bank Investasi New York di E. Shaw & Co. pada tahun 1990. Pada saat bekerja di Bank di E. Shaw & Co., Jeff Bezos menjabat sebagai wakil presiden senior yang pada saat itu ia bertugas untuk memeriksa kemungkinan investasi internet di bank tersebut. Nah, selama bekerja di sana, Bezos dikenal memiliki kinerja yang sangat luar biasa, di mana kompetensi yang dimiliki oleh Bezos itu mampu membuat jumlah pengguna web bank di Shaw & Co. itu meningkat hingga melampaui presentasi yang diperkirakan. Nah, berawal dari situlah akhirnya Jeff Bezos termotivasi untuk bisa mendirikan perusahaannya sendiri. Hingga pada akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya tersebut dan memulai awal baru dengan mendirikan Amazon pada tahun 1994. Pada awal berdirinya Amazon, yaitu tepatnya pada tahun 1994, Jeff Bezos itu hanya mempekerjakan sedikit sekali karyawan. Bahkan bisa dibilang bukan karyawan ya, tapi lebih tepatnya yaitu rekan-rekan Jeff Bezos yang pada saat itu berada satu bidang atau satu keahlian dengan Jeff Bezos itu. Nah, mereka terus bekerja terus mengembangkan situs perangkat lunak yang mereka ciptakan hingga akhirnya pada tahun 1995 platform Amazon pun terbentuk dan mereka berhasil menjual barang atau produk pertama mereka. Nah, pada awal berdirinya Amazon ini para pendiri itu tadi hanya concern menjual barang atau produk berupa buku-buku saja. Jadi hanya ada transaksi jual beli buku. Mereka tidak menyediakan barang-barang kebutuhan yang lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1998, tepatnya yaitu 4 tahun setelah berdirinya Amazon ini, Amazon berhasil menempati posisi puncak dari perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya. Jadi mereka berhasil memimpin di antara perusahaan e-commerce lainnya pada tahun itu karena berbagai inovasi dan kreativitas yang diberikan oleh atau yang berhasil diciptakan oleh Jeff Bezos dan juga rekan-rekannya tersebut. Nah, apa aja tuh kreativitasnya atau inovasinya? Jadi pada tahun 1998 tersebut, Amazon itu sudah menjadi platform e-commerce yang menyediakan diskon. Terus mereka juga sudah bisa buka selama 24 jam sehari selama 1 minggu.
mereka juga menyediakan fitur review yang itu bisa menjadi bahan pemuas ya bagi pelanggannya, karena kalau para pelanggan mau membeli barang atau membeli buku mereka terus pelanggannya belum yakin, kan mereka bisa melihat review dari para pembeli lainnya. Nah, itu pada saat itu Amazon sudah ada fitur tersebut. Nah, lalu mereka juga menyediakan situs yang ramah, jadi bisa digunakan untuk seluruh kalangan dari berbagai usia, bisa dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Jadi tahun 98 itu Amazon itu sudah sukses gitu loh. Para pelanggan itu mereka mudah menggunakannya. Jadi satu kali klik mereka bisa menemukan barang atau buku yang mereka inginkan. Pemrosesannya juga dibilang efisien kayak gitu. Hingga pada akhirnya tahun 2005 Amazon mulai menjual barang-barang yang lainnya dalam tanda kutip di luar buku ya. Jadi mereka menambah produk penjualan mereka, yaitu berupa barang-barang elektronik dan perangkat keras atau hardware yang pada saat itu memang sangat dibutuhkan oleh para pekerja kantoran. Nah, mengapa demikian? Ya, hal itu karena Jeff Bezos berhasil melihat besarnya peluang atau kesempatan yang datang dari banyaknya pelanggan yang menggunakan situs perbelanjaan online Amazon ini, seperti itu. Nah, dari sedikit informasi tentang Jeff Bezos dan juga berdirinya Amazon tadi ya, kita tahu kan bagaimana ia membangun karirnya dari bawah, dari mulai ia bekerja di Bank DI Shaw & Co tadi, hingga ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan multinasional terbesar di dunia ya. Nah, di sini juga kan berarti menunjukkan bahwa Bezos itu memiliki jiwa kepemimpinan yang memang patut diacungi jempol gitu teman-teman. Kemauan keras dan motivasi yang tinggi yang dia tanamkan di dalam dirinya itu membuat Jeff Bezos itu tetap optimis dan konsisten untuk bisa meraih apa yang ia inginkan atau apa tujuan dari karirnya tersebut. Bagaimana dia bisa meraih kesuksesan, itu Jeff Bezos sudah matang perencanaannya dan motivasinya dia tuh tinggi banget kayak gitu. Nah, dan tentunya tidak hanya motivasi saja, tapi dia juga butuh suatu konsistensi, karena kalau kita tidak disiplin, meskipun kita punya motivasi atau semangat untuk diri kita sendiri, ya itu akan percuma, karena memang hasilnya pun tidak akan bagus kan, karena bisa saja berhenti di tengah jalan, berhenti di tengah-tengah proses kita meraih kesuksesan kita, seperti itu kalau tidak punya disiplin diri atau konsistensi yang tinggi. Nah, motivasi dan konsistensi bukan hanya dua hal itu yang dibutuhkan oleh Jeff Bezos untuk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini ya. Tetapi kecerdasan intelektual dia dan juga segala kreativitasnya itu juga penting. Jadi memang dia tuh kayak melatih keterampilannya bagaimana dia bisa selalu menciptakan ide baru, selalu bisa menghasilkan kreativitas dan inovasi baru untuk pengembangan dari perusahaannya itu, Amazon itu sejak dini kayak gitu ya. Dan terus selain motivasi, konsistensi, dan disiplin diri itu, memiliki kecerdasan kreativitas saja pun juga nggak cukup. Nah, kenapa? Karena bagi seorang pemimpin untuk dapat membawa tim atau organisasinya menuju kesuksesan, dia membutuhkan tujuan yang jelas dan perencanaan yang efektif, serta apa yang dilakukan oleh Jeff Bezos itu memang benar-benar terarah dan terukur, seperti itu. Jadi Bezos itu dia selalu berusaha untuk menjadi pemimpin yang memiliki kepribadian yang baik dan dapat memotivasi karyawannya. Jadi bukan hanya motivasi untuk diri sendiri, tapi tentunya apa yang ia kerjakan itu sebisa mungkin itu bisa memotivasi rekan-rekan di sekitarnya atau karyawan-karyanya atau bawahannya yang ada di perusahaannya tersebut. Mengapa? Ya tujuannya agar para karyawannya itu tidak mudah menyerah dan mereka bisa memaksimalkan potensinya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, baik itu tujuan yang sudah terikat dengan perusahaan Amazon maupun tujuan dari karirnya, tujuan secara pribadi kayak gitu ya teman-teman. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah penting bagi seorang pemimpin itu untuk memiliki nilai diri. Jadi kepribadian mereka tuh harus benar-benar kuat, nggak bisa goyah. Kalau dipengaruhi oleh orang lain itu tidak mudah goyah seperti itu. Dan juga mereka harus punya integritas agar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu bisa dipercaya oleh para karyawannya atau para anggotanya. Dan yang terpenting adalah
tindakan dan ucapan dari seorang pemimpin itu harus bisa menginspirasi para karyawannya. Jadi bukan hanya menyemangati, mendorong atau memotivasi, tapi apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan itu seharusnya bisa memberikan inspirasi bagi para karyawannya. Oh iya, Jeff Bezos itu orangnya seperti ini, berarti saya harus bisa setidaknya meniru dari cara dia berpikir, kan karena saya sudah bekerja di sini selama beberapa tahun, apa yang bisa saya ciptakan atau apa yang bisa saya berikan untuk perusahaan itu nanti juga akan berdampak baik untuk diri saya. Jadi inspiratif kayak gitu. Dan selain itu ada beberapa prinsip yang selalu dipegang oleh Jeff Bezos selama ia menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama, berpikir jangka panjang dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita akan memutuskan suatu hal atas suatu permasalahan atau persoalan, maka itu kita harus benar-benar tahu dampak jangka panjangnya seperti apa. Jadi jangan hanya mengambil keputusan untuk saat itu saja kayak gitu. Kalau Jeff Bezos tidak seperti itu, karena kalau kayak gitu nanti keputusan yang diambil itu tidak akan bisa menguatkan perusahaannya. Justru perusahaannya bisa runtuh kapanpun itu gitu loh. Dan apa yang dia kembangkan, apa yang dia ciptakan itu bisa kalah dengan tren kalau nggak dipikirkan dengan jangka waktu panjang kayak gitu. Jadi memang Jeff Bezos itu menekankan kalau ingin mengambil satu keputusan maka kita harus bisa berpikir jangka panjang. Minimal itu 10 tahun ke depan, apakah dampak dari keputusan kita itu masih terasa untuk perusahaan dan juga untuk lingkungan sekitar kayak gitu. Jeff Bezos menekankan hal seperti itu. Dan yang kedua yaitu ia mengutamakan kepuasan pelanggan dalam berbagai hal, karena memang concernnya Amazon sebagai perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos ini yaitu untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan ya, visi dan misinya. Kalau teman-teman mau cari tahu apa visi, misi, dan nilai dari perusahaan Amazon, teman-teman bisa cari di Google atau di YouTube, atau juga bisa lihat ke video saya yaitu di channel ini yang satunya juga ada, itu membahas tentang perusahaan Amazon ya. Nah, di sana menjelaskan kalau visi Amazon itu yang utama ya memberikan kepuasan bagi pelanggan, apapun itu caranya. Mereka ingin pelanggan itu bisa menggunakan platform Amazon dengan mudah, dengan cepat, nyaman, dan aman kayak gitu. Jadi Jeff Bezos memang selama karirnya dia menjadi CEO daripada Amazon ini, dia berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Dan juga yang terakhir yaitu berusaha menciptakan inovasi dan menanamkan rasa ingin tahu yang tinggi. Itu benar sekali, dari tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, dari kisah awal berdirinya Amazon itu bagaimana Jeff Bezos dia sebenarnya sudah memegang jabatan yang tinggi di tempat kerjanya yang dulu, tapi karena dia itu orangnya punya rasa ingin tahu yang tinggi dan inovasinya juga terus ngalir kan, terus dia juga punya motivasi yang kuat, yang dia akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dan mendirikan perusahaannya sendiri, hingga akhirnya dia terus melakukan pengembangan dalam segala hal, dan saat ini perusahaannya berhasil menduduki peringkat salah satu dari perusahaan terbesar di dunia kayak gitu. Nah, ini juga hasil daripada prinsip-prinsip yang selama ini dipegang oleh Jeff Bezos. Pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis tim terkemuka. Nah, jadi bagi seorang pemimpin penting untuk bisa membuat atau membentuk tim yang kuat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya agar target atau visi dan misi dari perusahaan itu bisa lebih mudah tercapai kayak gitu. Nah, jadi apa sih tim itu sendiri? Tim adalah gabungan dari beberapa orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman masing-masing, atau semuanya yang ada dalam tim itu mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, di mana tim ini dibentuk untuk saling bersinergi atau bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kinerja dari tim itu sendiri itu tentunya lebih efektif ya daripada kinerja individu. Kita bayangkan aja kalau contoh simpelnya aja, ketika kita diberikan tugas kuliah terus disuruh mengerjakan secara kelompok gitu kan, nanti selesainya akan lebih cepat, terus hasilnya mungkin juga akan lebih baik ya daripada dikerjakan secara mandiri, karena
kalau dikerjakan secara kelompok itu kan banyak ide, banyak pemikiran, banyak inovasi yang dituangkan dalam hasil tersebut, dari hasil diskusi tim itu tadi, daripada kita belajar mandiri kan cuma hanya satu sudut pandang saja kayak gitu ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Jadi kinerja dari tim itu dinilai jauh sangat lebih efektif daripada kinerja individu. Nah, alasan lain itu dikarenakan ya masalah atau persoalan atau hambatan-hambatan lainnya yang timbul ketika kita sedang melakukan atau sedang menyelesaikan suatu tugas, itu bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan juga efisien, yaitu tadi ya seperti yang saya jelaskan di contohnya tadi. Karena kalau secara mandiri, kalau kita menyelesaikannya secara individu kan cuma ada satu sudut pandang saja, tapi kalau kerja tim itu banyak pemikiran, banyak ide yang dicurahkan untuk bisa mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi ada banyak alternatif kayak gitu. Nah, Jeff Bezos ini dinilai memiliki keahlian ya dalam memimpin dan mengelola tim di perusahaannya. Nah, dia itu dinilai cukup memiliki keahlian yang cukup unik, tapi sangat efisien gitu loh. Unik tapi sangat efisien. Jadi kemampuannya dalam mengelola tim dalam perusahaannya itu dinilai unik, tapi sangat efisien, dan bahkan hal itu pun diakui oleh masyarakat luas. Jadi banyak orang yang sudah tahu kalau jurusnya Jeff Bezos ini sebenarnya sangat ampuh gitu loh kalau diterapkan. Tapi ya emang harus kembali lagi ke orang yang mau nggak kita menerapkan itu, karena emang agak mainstream ya teman-teman. Jadi apa sih gitu kan, gimana sih caranya Bezos ini mengelola tim di dalam perusahaannya. Nah, jadi satu hal yang selalu ditekankan oleh Jeff Bezos di Amazon dan semua masyarakat atau semua khalayak ya, sudah diketahui khalayak gitu ya, yaitu adalah pembentukan tim 2 pizza. Nah, tim 2 pizza ini apa sih? Nah, jadi tim 2 pizza ini sebenarnya tim di dalam Amazon yang mana itu anggotanya itu harus cukup sedikit ya. Jadi timnya tuh harus benar-benar cukup kecil, hingga 2 potong pizza saja itu sudah cukup untuk memberikan makan bagi seluruh anggota timnya. Nah, bayangkan ya teman-teman, jadi emang anggota di tim 2 pizza ini memang cuma sedikit sekali ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar para anggota itu mereka bisa menciptakan atau bisa saling berkomunikasi secara efektif, dan juga mereka bisa meningkatkan produktivitas mereka, terus bukan menghindari sih, lebih tepatnya untuk mengurangi tingkat konflik negatif yang ada di tim tersebut, terus mempermudah mereka dalam pengambilan keputusan atau decision making kayak gitu kan. Karena emang kalau semakin kecil itu biasanya semakin solid, tapi kalau semakin besar nanti akan semakin lama kalau mengambil keputusan, atau juga kalau ada kontra itu nanti juga semakin panjang ya. Pokoknya intinya semakin sedikit anggotanya itu bisa lebih efektif dan bisa lebih produktif menurut Jeff Bezos seperti itu. Nah, berdasarkan jenisnya ya, ini tim 2 pizza ini atau tim yang dibentuk oleh Jeff Bezos di perusahaannya itu diklasifikasikan sebagai tim fungsional. Mengapa? Hal ini karena tim 2 pizza didasarkan pada pengelompokan individu berdasarkan aktivitas internal yang dilakukan. Nah, selain itu, tim ini juga dipimpin oleh atasan ya, jadi ada atasannya untuk menggerakkan, untuk mengarahkan dan memberikan alternatif terbaik kepada tim dalam mencapai tujuannya. Jadi meskipun tim 2 pizza ini mereka dibentuk memang tujuannya agar mereka bisa menghasilkan suatu hal ya untuk Amazon dengan versi yang terbaik, tapi nanti tetap ada atasan yang mengawasi kayak supervisor gitu ya, mungkin kalau anggota tim 2 pizza ini mereka mengalami kesulitan atau mengalami kendala, nanti supervisornya mereka bisa kayak mengarahkan, terus memberikan alternatifnya seperti itu, terus mengawasi kinerja para anggota tim tersebut. Nah, meski setiap tim dibentuk dengan jumlah anggota yang sedikit ya, Bezos itu telah berhasil mempekerjakan lebih dari 1 juta karyawan hingga saat ini ya. Jadi meskipun
Bayangkan aja berapa tim berarti yang terbentuk ya, itu masih saya kurang tahu minim pengetahuan ya di situ berapa timnya, karena emang Amazon itu pintar banget sih kayak mengunci rahasianya ya. Saya pikir semua organisasi juga seperti itu. Jadi saat ini Amazon sudah memiliki karyawan atau itu sebanyak 1 juta, kurang lebih 1 juta karyawan hingga saat ini ya. Dan pembagian tim fungsional ini bertujuan, atau tim 2 itu tadi ya, tujuan utamanya yaitu agar seluruh karyawan itu lebih fokus dan optimal dalam melakukan pekerjaannya kayak gitu, supaya nanti hasilnya juga bisa lebih maksimal. Dan yang perlu diketahui ya teman-teman, sebenarnya saat ini itu Jeff Bezos dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan Amazon sejak tanggal 5 Juli 2021 yang lalu, jadi baru saja ya. Dan posisinya sebagai CEO kini dia serahkan kepada rekan kerjanya yaitu Andy Jassy, tapi tetap saja saham mayoritas Amazon itu dipegang oleh Jeff Bezos, terus dia juga masih memiliki peran sebagai eksekutif perusahaan kayak gitu ya. Jadi masih berpengaruh, dia punya pengaruh besar untuk Amazon kayak gitu. Nah, meskipun begitu ya, Bezos tetap kayak tidak menekankan kepada rekan-rekan kerjanya di Amazon itu untuk prinsip kepemimpinan atau apa yang sudah ditanamkan oleh Jeff Bezos, nilai atau budaya yang sudah ditanamkan Jeff Bezos di Amazon itu harus tetap dipegang teguh kayak gitu. Dan para karyawan dan juga para petinggi perusahaan pun setuju akan hal itu, karena memang dampak yang diberikan Jeff Bezos kepada Amazon itu dinilai cukup besar kan, hingga saat ini sampai Amazon bisa menduduki peringkat sebagai perusahaan multinasional terbesar gitu di dunia. Nah, terus Bezos juga menekankan kepada para rekanannya ya, bahwa para pemimpin itu harus memiliki empati dan komitmen terhadap visi dan misi mereka kayak gitu. Jadi harus mencurahkan segala perasaannya dan juga pikirannya untuk bisa mencapai tujuannya kayak gitu. Dan juga mereka harus komitmen ya, kalau nggak komitmen ya itu tadi bisa aja runtuh di tengah jalan kayak gitu kan. Dan pemimpin juga harus selalu ingat bahwa kesuksesan dan skala itu membawa tanggung jawab yang besar, sehingga mereka harus bisa berpikir lebih dalam, berpikir jangka panjang kayak gitu, tentang dampak apa yang akan terjadi dari keputusan yang akan diambil atau tindakan yang dilakukan kayak gitu. Dan yang ditekankan oleh Jeff Bezos yang paling penting yaitu seorang pemimpin itu harus menjadi lebih baik agar timnya menjadi lebih baik lagi kayak gitu, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan juga lingkungan sekitar. Jadi semua tuh asalnya dari pemimpinnya harus baik dulu, baru nanti para karyawannya atau para anggotanya itu bisa ikut baik kayak gitu. Nanti kalau ada karyawan atau ada anggotanya yang nyeleweng, nanti pemimpinnya kayak bisa mengingatkan lagi, memberikan arahan, memberikan masukan dan saran kayak gitu kan. Nah, dengan begitu nanti tujuan dari perusahaan itu akan lebih mudah tercapai, visi misi dan targetnya itu akan bisa terwujud kayak gitu. Kesuksesan dari perusahaan sendiri akan lebih mudah didapatkan kayak gitu. Reputasinya perusahaan pun juga akan semakin baik. Jadi semua asalnya itu dari pemimpinnya dulu. Seperti itulah kurang lebih ya yang ditekankan oleh Jeff Bezos mengenai analisis tim terkemuka ini. Nah, selanjutnya yaitu analisis teori kepemimpinan Jeff Bezos. Tadi sudah saya jelaskan panjang dan lebar ya tentang konsep kepemimpinannya Jeff Bezos itu seperti apa. Sebenarnya teori kepemimpinan ini juga masih sedikit nyambung sama analisis konsep kepemimpinan tadi ya. Jadi sini saya akan menambahkan lebih detailnya lagi kayak gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana karakternya Jeff Bezos, terus bagaimana dia mendirikan Amazon dan sebagainya ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi kan kita jadi tahu tuh bagaimana Jeff Bezos itu membawa dampak yang besar bagi perusahaannya, meskipun saat ini dia sudah tidak menjadi CEO lagi gitu kan, tapi dia tetap
menekankan kepada rekan-rekannya, kepada eksekutif perusahaan, kepada petinggi perusahaan untuk tetap apa yang sudah saya tanamkan di Amazon ini ya silakan dilanjutkan. Kalau sekiranya memang perlu diperbaiki, ya silakan diperbaiki, tapi harus dengan versi yang lebih baik lagi, kayak gitu kan. Nah, apa tindakan dan juga ucapan dari Jeff Bezos itu tadi, apa yang ia lakukan, apa yang ia contohkan, atau apa yang ia tunjukkan kepada para rekan kerjanya dan juga para karyawan atau bawahannya itu tadi, membuat Amazon dikenal sebagai seorang pemimpin yang visioner dengan gaya kepemimpinan transformasional ya. Jadi kalau ditarik kepemimpinan, kita fokus ke leadership style-nya. Jadi Jeff Bezos ini dikenal memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Karena apa? Karena dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang punya motivasi tinggi dan juga sangat inspiratif. Ya, dia itu semangatnya dalam membawa perubahan dan juga untuk memberikan produk atau menghasilkan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Itu tuh sangatlah dinilai sangat cukup baik kayak gitu loh. Dia sangat serius dalam menekuni hal itu ya. Memang pemimpin ya, apalagi dia menaungi banyak sekali karyawan dan juga dia memegang perusahaan yang besar kayak gitu kan. Nah, bahkan ya keahlian kepemimpinan daripada Jeff Bezos ini itu diakui oleh Harvard University atau Universitas Harvard ya teman-teman, saya rasa sudah tahu. Mereka mengakui kalau Bezos itu merupakan atau salah satu atau contoh terbaik dari kepemimpinan transformasional. Jadi Jeff Bezos itu dikenal sebagai salah satu contoh pemimpin terbaik daripada gaya kepemimpinan transformasional, dan itu pun diakui oleh Harvard University itu tadi. Dan kepemimpinan transformasional ini itu punya nama lain yaitu teori hubungan ya. Kalau di teori kepemimpinan mungkin lebih cenderung ke teori hubungannya, tapi kalau kita bicara tentang gaya kepemimpinan maka lebih cenderung ke transformasional, gaya transformasional itu. Nah, teori atau gaya transformasional ini itu mengasumsikan seorang pemimpin itu sebagai seorang yang inspiratif dan mampu memotivasi orang lain atau para karyawannya ya khususnya di sini. Dan dalam hal motivasi atau dalam hal memberikan inspirasi atau menyemangati para karyawannya, nah Jeff Bezos ini menunjukkan dengan cara mengajak para karyawannya untuk mau meningkatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam berbagai bidang. Jadi karyawan Amazon itu mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di luar bidang yang sedang mereka tekuni, di luar bidang di pekerjaannya kayak gitu loh. Jadi tujuannya, kenapa kok bisa begitu? Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya agar para karyawan Amazon itu mereka bisa memaksimalkan potensi diri mereka agar mereka bisa mencapai posisi karir yang terbaik yang mereka inginkan. Jadi tidak ada batasan untuk para karyawan Amazon untuk mereka bisa terus belajar dan berkembang serta fokus pada tujuan yang mereka inginkan. Posisi karir mana yang mereka inginkan, di situ mereka diberi keleluasaan, bahkan Jeff Bezos itu memfasilitasinya kayak gitu. Nah, pemimpin transformasional ini juga sering digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki etika dan standar moral yang tinggi. Dalam hal ini ditunjukkan oleh Jeff Bezos dari kemauannya untuk membangun tim yang kuat dan efisien. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan di analisis tim terkemuka bagaimana Jeff Bezos membentuk tim dalam perusahaannya, yaitu tim 2 pizza, lalu bagaimana cara kerja tim 2 pizza tersebut. Nah, itu merupakan gambaran daripada implementasi dari etika dan standar moral yang tinggi dari seorang pemimpin transformasional yang dimiliki oleh Jeff Bezos itu tadi. Nah, itulah analisis teori kepemimpinan dari Jeff Bezos. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai konflik dan negosiasi atau conflict and negotiation. Nah, dalam aktivitas kita sehari-hari, tentu kita tidak lepaskan dari yang namanya sebuah konflik. Nah, konflik sendiri itu merupakan suatu proses yang terjadi ketika salah satu pihak menganggap pihak lain dapat membawa dampak negatif dalam situasi tertentu.
Nah, sebabnya apa? Ya, sebabnya karena adanya perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan, sudut pandang atau penilaian gitu kan antar pihak dalam suatu interaksi sosial. Jadi seumpama ada dua orang, mereka saling berargu terus bisa menimbulkan konflik. Tapi kalau yang contoh ini konflik negatif ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Nah, untuk dapat mengatasi konflik ini, maka orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut, mereka harus melakukan proses tawar-menawar dan juga memecahkan masalah yang bisa digunakan untuk menghasilkan keputusan dalam mengatasi konflik ini. Dan proses tersebut tadi, proses tawar-menawar dan juga pemecahan masalah atau problem solving itu tadi itu dilakukan dengan beberapa tahapan kayak gitu. Tujuannya ya untuk menghasilkan keputusan terbaik. Jadi bukan hanya satu kali saja terus cuma dari satu sudut pandang saja, tapi cenderung ke beberapa tingkatan atau beberapa tahapan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, dalam hal ini, Jeff Bezos melihat konflik sebagai suatu hal yang dapat mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Kalau tadi saya contohkan ada dua orang yang mereka berkonflik, terus mereka saling berargu, terus akhirnya timbul permasalahan, itu tadi adalah contoh konflik negatif. Tapi kalau Jeff Bezos itu melihat konflik dari sudut pandang positif. Jadi ada ya konflik negatif dan juga ada konflik positif kayak gitu. Sebenarnya semuanya kembali ke masing-masing individu bagaimana dia melihat konflik tersebut ya. Kalau konflik itu jatuhnya memang memunculkan suatu permasalahan, tapi individu ini bisa melihat, oh permasalahan itu kan bisa membuat saya belajar lebih giat lagi gitu kan, supaya nanti kedepannya tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi konflik positif itu membawa seseorang melihat suatu permasalahan itu sebagai bahan evaluasinya, sebagai bahan introspeksi untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Nah, Jeff Bezos itu adalah tipe orang yang seperti itu. Jadi ketika ada konflik di dalam perusahaannya atau ada permasalahan yang serius di dalam tim di perusahaannya, dia tuh melihatnya sebagai, oh kalau begitu ya sudah kita cari jalan yang terbaik, alternatifnya seperti apa. Jadi melihat konflik dari sudut pandang positif. Nah, cara pandangnya ini ya itu ditunjukkan dari bagaimana Bezos menangani konflik di perusahaannya. Jadi apa tuh buktinya kalau si Jeff Bezos melihat konflik dari sudut pandang positif? Yaitu tadi dilihat dari cara dia menyelesaikan konflik di perusahaannya. Apa ya, bagaimana terusan gitu kan. Ya, sejak awal itu Jeff Bezos menekankan kepada dirinya sendiri dan juga kepada karyawannya untuk berani menentang atau tidak setuju terhadap pendapat rekan kerja lain, namun mereka harus tetap berkomitmen apabila keputusan telah ditetapkan. Nah, jadi para karyawan atau rekan kerja Jeff Bezos dalam perusahaan Amazon itu ketika mereka mengadakan suatu rapat atau diskusi bersama, mereka boleh kok nggak setuju dengan pendapat dari salah satu pihak. Mereka boleh mengutarakan pemikiran mereka bagaimana, tapi mereka juga harus menyertakan solusinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, terus dampaknya seperti apa untuk perusahaan seperti itu. Nah, tapi ketika nanti keputusannya dia itu tidak digunakan atau memang dalam tim itu, dalam kelompok itu sudah memutuskan apa yang terbaik dari hasil rapat itu tadi itu kan. Nah, pihak yang tadinya memberikan pendapatnya atau memberikan idenya itu tadi ya dia harus tetap berkomitmen. Jadi boleh berbeda pendapat, boleh kontra di awal, tapi ketika keputusan sudah ditetapkan mereka tetap harus berkomitmen, dan itu sangat ditegaskan oleh Jeff Bezos kepada para karyawannya. Nah, Bezos itu juga mengarahkan para karyawannya untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi sampai di Amazon itu kalau teman-teman mau silahkan untuk membuka website resminya Amazon. Di sana itu sampai ada training kepemimpinan untuk para karyawannya, untuk setiap karyawan di sana. Jadi memang jiwa leadership itu sangat ditanamkan banget gitu di Amazon. Nah, tujuannya untuk apa kok para karyawan ini mereka diwajibkan untuk setidaknya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik gitu kan, sampai ada trainingnya ya. Tujuannya supaya mereka itu tidak mudah goyah dengan pendapat atau kritik orang lain, yaitu tadi kembali bahkan para karyawan pun mereka diizinkan untuk mengikuti rapat operasional dengan para eksekutif ya tentunya, rapat operasional kayak gitu.
Ya, tujuannya kalau mereka punya memang pendapat, masukan atau saran yang terbaik untuk perusahaan ya silakan dituangkan kayak gitu. Dan meskipun mereka posisinya berada di bawah kan secara jabatan ya struktural itu, tapi mereka nggak boleh goyah kalau memang mereka punya pendirian tentang pendapatnya itu tadi. Nah, Bezos juga membagikan pandangannya kepada publik bahwa kritik itu harus dihadapi dengan positif agar tidak timbul konflik yang negatif atau dalam tanda kutip dampak yang buruk ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersedia mengembangkan kerangka kerja, mendengarkan nasihat, dan menggali hal-hal positif dari kritik dan masukan, kayak gitu kan, dari kritik dan masukan yang diterima. Jadi kita tuh harus melihat, oh ya itu tadi seperti yang saya contohkan, Jeff Bezos kalau melihat suatu permasalahan di dalam tim perusahaannya atau sebagainya, itu dia dijadikan sebagai bahan evaluasi supaya kedepannya tidak seperti itu lagi, tidak terulang kesalahan itu lagi kayak gitu. Dan dalam suatu artikel juga disebutkan bahwa Jeff Bezos itu memiliki cara unik untuk menangani konflik yang ada di perusahaannya, yaitu dengan tidak berkompromi demi suatu kohesi sosial ya. Kohesi sosial itu maksudnya ketika suatu kelompok atau suatu tim itu mereka mengalami konflik, mereka itu nanti akan mengupayakan bagaimana caranya agar mereka tetap bertahan menjadi satu tim yang kuat kayak gitu loh. Nah, tapi kalau di sini Jeff Bezos itu tidak menekankan hal itu. Dia tidak dia tidak memperbolehkan para karyawannya untuk berkompromi agar kohesi atau agar persatuan dari timnya itu tetap kukuh. Tidak seperti itu, tapi Jeff Bezos menangani konflik tersebut ya berdasarkan dimensi penanganan konflik. Kompromi itu kan merupakan persetujuan antar pihak untuk saling mengurangi tuntutan gitu loh, atau setiap pihak itu berniat untuk menyerah atas pendapatnya atau keputusannya. Makanya itu tadi Jeff Bezos tidak mengarahkan para karyawannya atau para bawahannya itu untuk ayolah kita berkompromi kayak gitu, enggak, tapi lebih ke kolaborasi. Nah, jadi Jeff Bezos itu menekankan kolaborasi bagi timnya ya untuk menangani suatu konflik. Jadi menggunakan metode kolaborasi. Kalau tadi kompromi itu mengurangi tuntutan kepada setiap pihak ya, untuk agar setiap pihak itu berniat untuk menyerah atau atas pendapatnya atau keputusannya, yaudah kalau gitu kamu aja, yaudah kalau gitu kamu pendapatmu saja kayak gitu. Kan memang dari awal kan Jeff Bezos kan kayak menekankan kepada para karyanya untuk kekeh gitu kan kalau punya pendapat, meskipun dia secara struktural punya jabatan lebih rendah daripada rekanan yang lain kayak gitu. Tapi kalau memang dia punya pendapat yang terbaik ya silakan dicurahkan kayak gitu kan. Sedangkan kalau berkompromi nanti ujung-ujungnya akan nurut gitu loh sama para atasan atau para eksekutif kayak gitu. Sedangkan ya itu sangat bertentangan dengan kepribadian dari Jeff Bezos. Nah, makanya itu Jeff Bezos menganjurkan kepada para timnya untuk menerapkan penanganan konflik dengan metode kolaborasi itu tadi. Jadi kolaborasi itu sendiri sama artinya dengan kerjasama ya, yaitu kerjasama yang terjadi antara pihak yang berselisih atau yang berkonflik untuk mencari hasil terbaik yang bisa menguntungkan semua pihak. Jadi sama rata, bukannya salah satu pihak mengalah, tapi mencari bagaimana alternatif yang paling baik yang bisa menguntungkan semua pihak, yang enggak jadinya grundel gitu ya. Nah, jadi Bezos ini mengarahkan timnya untuk berkolaborasi dalam menghadapi perbedaan atau konflik, dan juga menekankan para karyawannya untuk ulet mempertahankan pendapatnya, namun akan tetap mencurahkan komitmennya bila keputusan dalam tim itu sudah benar-benar tercapai kayak gitu. Ulet di awal, terus nanti kita berkolaborasi untuk menghasilkan apa yang terbaik untuk semuanya, dan terus nanti ketika itu sudah terbentuk maka kita harus komitmen. Itu yang ditekankan oleh Jeff Bezos dalam hal konflik dan negosiasi. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang power politik ya, politik kekuasaan. Dalam hal ini, Jeff Bezos memiliki posisi penting dan kekuasaan besar di perusahaan Amazon. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali ya, Jeff Bezos itu memegang
jabatan sebagai pendiri dan juga CEO, meskipun saat ini sudah mantan CEO ya, tapi kan baru 5 Juli 2021 kemarin. Jadi selama ini dia memegang kendali penuh gitu terhadap keberlangsungan dari Amazon, perusahaannya itu. Nah, hal ini dapat dilihat dari visi Amazon yang mana itu dicetuskan oleh Bezos sendiri, oleh Jeff Bezos sendiri ya, visi Amazon. Berpusat pada pelanggan, fokusnya ke pelanggan, itu visinya Amazon. Nah, tidak hanya itu, Bezos juga menetapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dihafalkan dan diterapkan oleh seluruh karyawannya. Pada realitasnya, prinsip-prinsip kepemimpinan Jeff Bezos ini itu terkenal gitu loh di masyarakat luas, dikenal oleh publik, dan itu pun mendapatkan respon positif dari para pelanggan dan juga stakeholdernya Amazon. Mengapa? Ya karena hal itu dapat membuat kinerja karyawan semakin terarah dan terukur. Jadi otomatis yang pelanggan diuntungkan, apalagi stakeholder atau investor yang masuk ke Amazon. Mereka akan semakin banyak gitu untungnya, kan pendapatannya Amazon semakin banyak. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal kekuasaan dan politik ini, Jeff Bezos itu tergolong atau masuk ke pemimpin yang memiliki kekuasaan formal dan kekuasaan personal ya. Emang kalau di dalam teori ini, kekuasaan dan politik itu ada dua kekuasaan, yaitu kekuasaan formal dan personal. Jadi Bezos punya dua-duanya. Kekuasaan formal Bezos ini tergolong ke dalam tipe kekuasaan sah yang ditunjukkan dari posisinya sebagai seorang founder dan juga CEO ya. Meskipun saat ini tapi dia tetap eksekutifnya perusahaan. Dan tentunya dari hal itulah dia akan selalu mendapatkan penghormatan ya dari para karyawannya atau para bawahannya atau para rekan kerjanya yang saat ini ada di Amazon. Nah, terus karena kekuasaan sah atau kekuasaan formal yang dimiliki oleh Bezos ini, ia akhirnya memiliki kewenangan mutlak untuk mengendalikan sumber daya perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana pada realitasnya kewenangan ini ditunjukkan dari adanya kehendak atau persetujuan Bezos terhadap manajemen perusahaan itu ketika dia masih menjabat sebagai CEO ya. Sedangkan kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan personal. Kekuasaan personal ini melekat pada diri Bezos yang tergolong ke dalam kekuasaan referensi. Jadi kekuasaan personal tapi tipenya yang kekuasaan referensi gitu ya teman-teman. Nah, kekuasaan referensi sendiri ialah kekuasaan yang bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan referensi ini pada umumnya akan disenangi dan dikagumi gitu oleh para karyawannya karena kepribadiannya emang unggul kayak gitu. Nah, dalam hal ini ditunjukkan Jeff Bezos dari teori atau gaya kepemimpinan yang diterapkannya, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Tadi sudah saya jelaskan di analisis konsep kepemimpinan dan juga teori kepemimpinan di mana Jeff Bezos itu tergolong kepemimpin yang visioner dan memiliki gaya transformasional. Nah, Bezos ini dikenal sebagai pemimpin transformasional terkemuka yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada para karyawannya agar mampu mencapai target bahkan melampauinya. Selain itu tadi juga kan pemimpin transformasional itu juga dikenal memiliki etika dan standar moral yang tinggi. Itu pun juga dimiliki oleh Jeff Bezos gitu ya. Dimana berdasarkan analisis saya sendiri, untuk bisa memberi motivasi dan inspirasi kepada orang lain, maka orang tersebut harus bisa memotivasi diri terlebih dahulu kan, dan memiliki kemampuan serta keahlian yang mumpuni agar mampu menginspirasi orang lain. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Jeff Bezos semenjak dia mendirikan perusahaan Amazon hingga dia mengundurkan diri sebagai CEO Amazon pada Juli 2021 lalu. Begitulah analisis kekuasaan dan politik dari Jeff Bezos. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang leadership mind and heart ya, atau kepemimpinan mind, jiwa, pikiran, dan hati. Jadi kepemimpinan pikiran dan hati ini merupakan suatu metode yang dilakukan oleh para pemimpin untuk bisa membangun hubungan baik dengan para karyawannya berdasarkan kepercayaan, kepedulian, dan rasa hormat.
di mana kepemimpinan pikiran dan hati ini bertujuan agar para karyawannya itu bisa memiliki motivasi dan komitmen yang lebih tinggi kepada perusahaannya. Nah, implementasinya ditunjukkan dari upaya para pemimpin perusahaan yang mau melibatkan para karyawannya dalam aktivitas pengambilan keputusan. Lebih tepatnya, pemimpin tidak bersikap otoriter, melainkan lebih mengarah pada pemimpin demokratis. Nah, dalam hal kepemimpinan pikiran dan hati, Jeff Bezos dikenal sebagai tipe pemimpin yang memiliki cara berpikir terbuka. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara Bezos mau menerima perubahan dengan melakukan inovasi atau pembaruan terhadap layanan maupun produk yang diciptakan perusahaannya untuk mendapatkan hasil terbaik yang mampu memuaskan para pelanggan Amazon. Nah, di mana hal itu sangat sesuai dengan karakteristik Bezos yang dikenal sebagai pemimpin visioner, inspiratif, dan mampu memotivasi orang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah agar Amazon itu bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan unggul di dunia. Jadi memang Amazon itu tujuannya ya untuk supaya Jeff Bezos itu tujuannya ya untuk supaya Amazon bisa unggul daripada yang lain kayak gitu, terus supaya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan mereka. Ya cuma itu visinya si Amazon gitu kan, tujuan jangka panjangnya Amazon. Nah, selain itu Jeff Bezos juga tergolong sebagai pemimpin yang memiliki penguasaan kepribadian baik ya. Hal itu ditunjukkan dari disiplin diri yang dimiliki Bezos. Nah, apa nih buktinya? Ya, Amazon itu sudah cukup kan menjadi buktinya. Nah, Bezos tidak akan bisa mencapai posisi saat ini bila dia tidak ada disiplin diri dan kegigihan dalam menjalankan bisnisnya selama kurang lebih sudah 20 tahunan ya, teman-teman. Nah, selain memiliki pola pikir terbuka dan penguasaan kepribadian yang baik, Bezos juga punya nilai positif dalam kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosionalnya sendiri ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengelola emosi atau perasaan dalam diri sendiri dan juga orang lain. Nah, bagi seorang pemimpin, kecerdasan emosional ini dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan para karyawannya atau anggotanya. Di mana dengan kecerdasan emosional yang unggul, maka seorang pemimpin akan lebih mudah dalam mengarahkan dan memengaruhi bawahannya, dan juga untuk dalam memotivasi bawahannya gitu ya. Nah, di samping itu, kecerdasan emosional juga berperan untuk memberikan kesadaran diri bagi seseorang. Dalam hal ini, ialah seorang pemimpin agar dia bisa lebih sadar akan kelebihan dan kekurangannya diri sendiri gitu loh, untuk mengintrospeksi diri gitu teman-teman. Nah, begitu pun dengan apa yang terjadi kepada Jeff Bezos. Bezos menggunakan kecerdasan emosionalnya itu untuk mengevaluasi diri sehingga ia tahu kemanakah kelebihan harus digunakan dan bagaimana kekurangan harus diperbaiki. Jadi Bezos itu menyadari bahwa ia tidak punya jawaban atau solusi untuk setiap permasalahan. Oleh karena itu, ia merekrut orang-orang yang lebih pintar daripada dirinya dan membentuk sebuah tim kolaboratif yang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki kecerdasan emosional di samping kecerdasan intelektual ya teman-teman. Karena kecerdasan emosional ini akan membawa seorang pemimpin untuk lebih percaya diri, mudah menghargai dan menghormati orang lain, dan punya manajemen diri yang baik, serta mampu menebarkan cinta dan semangat kepada orang lain, khususnya para karyawannya. Begitulah analisis saya mengenai kepemimpinan pikiran dan hati. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang followership atau pengikut ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Amazon itu memiliki karyawan saat ini kurang lebih 1 juta orang, sekitar 1 juta orang ya, 1 juta karyawan. Nah, oke, kita akan fokus ke followership atau pengikut ya. Pengikut atau dalam hal ini disebut sebagai karyawan ialah orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi di bawah arahan seorang pemimpin dan kinerjanya dibalas dengan upah gaji. Nah, keberhasilan seorang pemimpin ini dapat diukur dari kualitas para pengikut dan para pengikut atau karyawan gitu ya, karyawan dalam suatu perusahaan itu. Nah, hal ini dapat terlihat dari para karyawan Jeff Bezos di Amazon, di mana saat ini karyawan Amazon itu telah mencapai lebih dari 1 juta orang.
Dalam akun website resminya, teman-teman bisa cek ya nanti, Amazon itu mengatakan bahwa mereka mencari talenta terbaik di berbagai bidang untuk menjadi karyawannya. Jadi nggak main-main ya. Nah, hal tersebut dikarenakan Amazon ingin menjadi perusahaan yang unggul di dunia yang berfokus pada pelanggan dan tidak terlalu peduli dengan persaingan. Jadi mereka melakukan inovasi, melakukan kreativitas itu hanya untuk memuaskan pelanggan. Mereka nggak peduli akan persaingan di luar sana, yaitu bisa menjadi kelemahan daripada Amazon ya. Untuk itu ya, karyawan Amazon ini diharuskan mempunyai jiwa kepemimpinan sekaligus bisa menjadi inovator. Ya, karyawan Amazon atau para bawahan Jeff Bezos ini diberikan kesempatan untuk mengupgrade keahlian mereka melalui program-program training yang disediakan oleh perusahaan. Jadi selain mereka melakukan pekerjaan utama mereka, karyawan Amazon ini juga dianjurkan untuk melakukan magang, pelatihan prakerja, meneruskan pendidikan akademik hingga program sarjana. Keren banget ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya agar tempat kerja, agar para karyawan atau pengikut Jeff Bezos ini mereka bisa mendapatkan keterampilan yang mereka butuhkan di tempat kerja sehingga akan berdampak bagi kinerja dan karir mereka kayak gitu. Jadi karir mereka bisa terus bertumbuh, nggak stuck di posisi itu aja. Nah, jadi dapat dinilai nih dari penjelasan yang sudah saya bahas tadi, dapat dinilai jika Amazon itu ingin para karyawannya bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkompeten, difasilitasi malahan meskipun Amazon harus mengeluarkan biaya ya, tapi difasilitasi. Oleh karena itu, Jeff Bezos berserta jajarannya itu dia mau memfasilitasi untuk mewujudkan mewujudkan apa yang diharapkan oleh para karyawannya kayak gitu kan. Mereka ingin mengupgrade skill mereka, maka difasilitasi oleh Amazon. Nah, dalam hal ini para karyawan Bezos itu sangat partisipatif ya. Mereka ingin menyokong pemimpin untuk mencapai target perusahaan secara realistis. Kalau teman-teman mau nanti silakan cek di video saya yang satunya membahas tentang perusahaan Amazon ya. Di sana itu para karyawannya itu mereka sangat cinta banget gitu sama visi misinya Amazon. Oleh karena itu mereka partisipatif, kalau difasilitasi untuk mengupgrade skill ya mereka laksanakan kayak gitu. Dan karyawan Amazon ini juga turut aktif untuk memberikan suara mereka pada saat rapat-rapat operasional perusahaan. Sehingga antara pemimpin dan pengikut itu terjadi umpan balik dan kolaborasi yang baik. Jadi bukan cuma komunikasi satu arah, tapi ada umpan balik atau komunikasi dua arah terjadi dan kolaborasinya pun terjadi ya, karena emang Jeff Bezos itu sangat menekankan kolaborasi dan menghindari kompromi kayak gitu ya teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang decision making. Nah, sebagai seorang CEO, Jeff Bezos itu tentu harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kesuksesan perusahaannya. Bezos pernah mengatakan kepada publik bahwa hampir seluruh keputusan yang diambilnya merupakan hasil dari intuisinya, bukan analisis ya. Bezos menegaskan jika untuk bisa memutuskan suatu hal itu dibutuhkan naluri, dibutuhkan intuisi, rasa, yang mana itu semua timbul dari hati atau perasaan. Meski begitu, bukan berarti Bezos tidak menggunakan analisis data dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Karena emang kan Bezos kan tipe orang yang berpikir jangka panjang, memikirkan segala sesuatu tuh yang sampai dampak jangka panjangnya itu bagaimana kayak gitu kan. Selain butuh naluri, butuh intuisi yang muncul dari perasaannya si Bezos, tapi dia juga butuh analisis data. Cuma dia mengutamakan nomor satu itu intuisinya kayak gitu. Nah, hal ini terbukti dari konsistensi karyawan Amazon dalam melakukan eksperimen ya untuk menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika Amazon akan meluncurkan produk baru. Jadi itu analisis datanya itu didapatkan daripada eksperimen yang dilakukan oleh para karyawan Amazon itu tadi, yaitu sebagai pertimbangan dari keputusan yang akan diambil oleh Jeff Bezos. Nah, selain itu terdapat model pengambilan keputusan ala Jeff Bezos yang sudah sangat terkenal karena dalam banyak kesempatan Bezos juga membagikan tips pengambilan keputusan yang tersebut ya. Jadi model pengambilan keputusan ala Bezos yang pertama yaitu kerangka minimalisasi penyesalan.
Jadi minimalisasi penyesalan itu dilakukan dengan berpikir jangka panjang yang tadi sudah saya sebutkan dalam setiap mengambil keputusan, dan juga digunakan untuk mendorong inovasi Amazon. Nah, yang kedua yaitu fokus pada apa yang diketahui atau pada kompetensi yang dimiliki. Ya, hal itu akan membuat setiap orang lebih mudah dalam mewujudkan tujuan atau target yang diinginkan. Jadi jangan mudah goyah dengan pengaruh sekitar. Ketika kita punya kompetensi yang di bidang ini, harusnya ya gunakan sebaik mungkin. Kalau memang kurang baik ya maka mari di-upgrade kayak gitu. Jangan ikut, oh ya sana kok kayaknya sukses di bidang ini, yaudah deh aku ikutan. Jangan mudah goyah. Itu prinsipnya si Bezos. Dan tips yang terakhir adalah produktif ya. Pengambilan keputusannya itu produktif gitu loh. Jadi dilakukan dengan menyelesaikan prioritas pekerjaan dan menentukan apa yang tidak penting atau tidak perlu dikerjakan. Nah, adapun tips dari Bezos untuk membagi pekerjaan sesuai prioritas, yaitu pekerjaan mendesak dan penting atau tugas yang harus segera dilakukan. Yang kedua yaitu penting tetapi tidak mendesak atau tugas yang akan dijadwalkan nantinya. Yang ketiga mendesak tapi tidak penting atau tugas yang bisa diberikan kepada orang lain karena tidak penting sifatnya. Dan tidak mendesak atau tidak penting atau tugas yang bisa dihapuskan atau tidak akan dikerjakan sama sekali. Nah, itulah analisis kepemimpinan dari seorang pendiri sekaligus mantan CEO Amazon ya, yang kita kenal sebagai orang terkaya di dunia. Kalau teman-teman mau cari informasi tentang Jeff Bezos lebih banyak, itu silakan buka di Google, di YouTube, itu banyak sekali informasi tentang Jeff Bezos. Bahkan dia saat ini menjadi seorang motivator juga ya, untuk membagikan ilmu-ilmunya dalam berbisnis kayak gitu, membagikan bagaimana gaya-gaya kepemimpinannya kepada publik. Banyak sekali bisa ditemukan di YouTube dan juga Google. Banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil dari seorang pemimpin transformasional ini. Semoga kita bisa menjadi pemimpin kedepannya, kita kan bisa punya perusahaan atau segalanya lah. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Sukses untuk menggapai cita-cita kita. Oke, sekian penjelasan dari analisis kepemimpinan Jeff Bezos. Atas kekurangan atau kesalahan kata dalam penjelasan saya tadi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was working at a financial firm in New York City with a bunch of very smart people, and I had a brilliant boss I much admired. I went to my boss and told him I was going to start a company selling books on the internet. He took me on a long walk in Central Park, listened carefully to me, and finally said, "That sounds like a really good idea, but it would be an even better idea for someone who didn't already have a good job." That logic made some sense to me, and he convinced me to think about it for 48 hours before making a final decision. Seen in that light, it really was a difficult choice, but ultimately, I decided I had to give it a shot. I didn't think I'd regret trying and failing, and I suspected I would always be haunted by a decision to not try at all. After much consideration, I took the less safe path to follow my passion, and I'm proud of that choice. Tomorrow, in a very real sense, your life, the life you author from scratch on your own, begins. How will you use your gifts? What choices will you make? Will inertia be your guide, or will you follow your passions? Will you follow dogma, or will you be original? Will you choose a life of ease, or a life of service and adventure? Will you wilt under criticism, or will you follow your convictions? Will you bluff it out when you're wrong, or will
will you apologize? Will you guard your heart against rejection? Or will you act when you fall in love? Will you play it safe? Or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, will you give up? Or will you be relentless? Will you be a cynic? Or will you be a builder? Will you be clever at the expense of others? Or will you be kind? I will hazard a prediction. When you are 80 years old, and in a quiet moment of reflection, narrating for only yourself the most personal version of your life story, the telling that will be most compact and meaningful will be the series of choices you have made. In the end, we are our choices. Build yourself a great story. Thank you and good luck.